يتكلم أحدكم ومن يتكلم Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila al-huda wa shawab. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-hafidhina li hududillah al-alimina bi ahkamiddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur atas limpahan nikmatnya yang selalu terlimpah kepada kita semua. Rahmat dan salam semoga tercurah pada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan bersama syafaatnya di yaumul qiyamah. Lewat mimbar yang mulia ini saya mengajak diri pribadi dan kepada jamaah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat rahimahullah, tiada kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki melainkan kemuliaan dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, sebagai orang Islam yang baik, hendaknya kita senantiasa mawas diri, menambah dan memupuk iman yang sudah tertanam dalam hati dan membuktikannya dengan amal-amal soleh sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kita yang hadir di sini tentunya memiliki latar belakang dan profesi yang beragam. Namun apapun pekerjaan kita, baik sebagai pegawai, pedagang, pejabat atau yang lainnya, tentu kita semua berharap agar bisa sejahtera. Meski begitu, hasil dari pekerjaan itu hampir tidak pernah sama. Dua orang yang sama-sama berdagang dengan dagangan dan modal yang sama, setelah setahun akan mendapat keuntungan yang berbeda. Satu orang beruntung banyak, yang seorang lagi hanya cukup untuk makan sehari-hari. Hal itu mungkin menyangkut cara menawarkan dagangan atau cara melayani pembeli yang tak sama, sehingga rezeki yang diperolehnya berbeda. Atau mungkin juga ada misteri tentang suratan takdir yang tak seluruhnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Oleh karena itu, di dunia ini secara kodrati ada orang yang tak memiliki harta atau miskin. Ada pula yang memiliki harta berlimpah atau biasa disebut hartawan. Agama tidak melarang seorang untuk jadi hartawan dan tidak mengecam orang karena miskin setelah berusaha secara sungguh-sungguh. Sebaliknya, dengan punya banyak harta, orang bisa berbuat lebih banyak dibanding orang yang tidak punya. Jika harta itu digunakan untuk kemaslahatan, maka akan mengantarkan pemiliknya pada ketenangan dan kedamaian. Dan sebaliknya, jika pemiliknya pikir untuk menggunakannya pada kemaslahatan, maka harta itu akan mengantarkan pemiliknya pada kebinasaan. Firman Allah dalam surat Al-Lail ayat 1 sampai dengan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Yang artinya, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda,
Adapun orang yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Jamaah Jumat rahimahullah. Betul kata Mutiara yang mengungkapkan bahwa Allah menciptakan alam ini cukup untuk mensejahterakan semua manusia, tetapi tidak cukup untuk satu orang yang rakus. Korupsi memang memiliki dampak negatif yang besar dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang ekonomi, mengakibatkan peningkatan biaya di bidang produksi, baik produksi mikro maupun makro. Dalam bidang politik, yang ada kaitannya dengan kekuasaan, mulai dari pembentukan partai, kampanye dan pemilu, money politik, maka akan melahirkan pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat. Bagaimana mungkin seorang bupati seumpama fokus pada kemaslahatan umat jika uang sebesar 1 miliar yang telah dikeluarkan belum kembali? Dalam bidang hukum, jika korupsi terjadi di antara pelanggaran hukum, maka keadilan tidak mungkin akan ditegakkan. Demikian seterusnya dalam bidang administrasi, bidang sosial, dan lain sebagainya. Pendek kata, korupsi sebagai penyebab utama terjadinya kemiskinan dan kehancuran di berbagai bangsa di dunia yang menyebabkan kepribadian keprihatinan internasional. Meski diakui negara terkorup, namun amat sulit menunjuk siapa-siapa yang para pelaku korupsi itu. Di samping karena korupsi dilakukan secara berjamaah, korupsi juga telah membudidaya. Banyak orang yang melakukannya tanpa merasa bersalah karena sudah terbiasa. Jamaah Jumat rahimahullah. Ketika korupsi telah mencapai tingkat terparah, maka pemberantasannya amat sulit, memerlukan waktu dan usaha keras dari berbagai pihak, terutama dari para pemimpin dan para penguasa, karena mereka itu tokoh sentral dari sebuah negara. Namun pemimpin yang bisa memberantas korupsi hanya pemimpin yang bersih. Sudah waktunya para pemimpin atau pejabat untuk bertindak dan berkiblat kepada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terkenal Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau seorang pejabat bukan untuk menumpuk harta, tetapi untuk mengabdi kepada negara dan rakyat. Jamaah Jumat rahimahullah. Ketahuilah bahwa suap menyuap juga merupakan penyakit masyarakat yang merusak moral dan berkembang di tengah masyarakat sampai masyarakat mengalami kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, "La'anahullahu ar-rasi wal murtasi," yang artinya Allah mengutuk orang yang menyuap dan orang yang disuap. Dalam riwayat lain, arti kata ar-rasi adalah maklar atau pernah yang berusaha menyampaikan uang suap pada orang yang mau menerima. Hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ar-rasi wal murtasi finnar, yang artinya seorang penyuap dan yang disuap ada di api neraka. Suap menyuap adalah perbuatan dosa yang besar. Pelakunya akan dijauhkan dari rahmat Allah. Selain itu, harta suap akan dicabut keberhakaannya, karena yang haram akan melenyapkan yang halal. Sehingga orang yang terkait dengan suap menyuap keadaan ekonominya
akan memprihatinkan. Di akhirat akan mengalami kesulitan yang amat menyengsarakan. Jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita doa bersama, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada para pemimpin kita agar bisa mempunyai watak kesederhanaan, jujur, adil, tidak rakus, cinta rakyat, tidak berorientasi materi dalam menjalankan kepemimpinan. Kiranya hanya pemimpin yang demikian yang diharapkan mampu memberantas penyakit korupsi yang mengkhawatirkan negeri. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirina bi azizi nasrin wa muyassiris syakirina li hamidi syukri wa muwaffiqil muhtarina lil qiyami bi amri ahmaduhu ala ma an'ama wa sallama bihi fima hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi mutahhir. Salatan daimah bila balai wala hudur. Wassalamu tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha innallaha amarakum bil amri bada bihi bi nafsi wa janna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi. Fa huwa azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalina wa anbiyaika wa rasulika wa malaikatika muqarrabina wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un mujibud da'wat. Allahumma ighfir 'alaihim wa da'iya adyanihim wa ahrijhum min dhiqis sujud ila sa'ati awtanihim wa la taj'alhum fitnatan lil zalimin wa najim bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innama ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.